Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban wa najmu was-shajaru yasjudan. Hadratul kiram wal muhtaram para alim, para ulama, dan tidak lupa juga pada jamaah yang saya cintai. Pertama dan yang paling utama, yang patut kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat, terutama nikmat hidup. Dengan adanya nikmat hidup, kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang lainnya seperti nikmat iman, Islam, dan sebagainya. Yang kedua kalinya, syukur alhamdulillah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan, sebagai wasilatul ummah. Tiga kalinya syukur alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini untuk belajar. Belajar apa? Belajar di thalabil ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Cari ilmu, sambil cari ilmu, saya juga sama-sama cari ilmu. Wajib hukumnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, itu diwajibkan mencari ilmu. Karena tanpa ilmu, ibadah kita pun tidak akan terima. Ibadah tanpa ilmu tertolak. Semuanya itu memakai ilmu. Ibadah tanpa didasari ilmu, ibadah itu akan hancur seperti debu bertaburan, babaan mansur, bertaburan seperti debu. Karena semua ada tata caranya, ada metodenya. Zikir pun pakai ilmu, sholat pun pakai ilmu. Ada tata caranya sholat, ada tata caranya wudu, ada tata caranya sujud, ya ada, semuanya memakai. Hadirin jamaah rahimahullah, tema kali ini karena para jamaah meminta temanya adalah masalah akhlak. Ya, kita membahas masalah akhlak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke dunia ini itu untuk menyempurnakan akhlak. Adanya Nabi Muhammad diturunkan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Sebelum adanya Nabi Muhammad itu kaum jahiliyah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya akhlak. Suku Arab itu sangat bejat akhlaknya. Bahkan adanya perbudakan,
Makanya diturunkannya Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Karena hidup tanpa akhlak ya sia-sia. Karena akhlak itu segalanya. Maka dari itu kita harus ada tata cara berakhlak. Bagaimana kita kalau akhlak belajar kepada menghadapi kepada sang guru, kepada orang tua, itu ada akhlaknya. Bahkan sholat pun agar kita akhlak kita itu apa? Agar akhlaknya menjadi akhlak seperti Rasul. Adanya sholat, zikir itu untuk membentuk akhlak. Tujuannya untuk mengingat kepada Allah. Inna sholata lidzikri, untuk mengingat kepada Allah. Kalau orang sudah ingat pada Allah, itu otomatis akhlaknya bagus. Sudah otomatis. Adanya sholat, adanya berpuasa, itu untuk mengingat pada Allah. Kalau sudah ingat pada Allah, insya Allah akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus. Tanpa akhlak, orang belajar tapi tidak ada akhlak, tidak beradab, ya sama aja tidak berilmu. Sudah belajar tapi pun tidak mempunyai akhlak, sama saja seperti orang tidak berilmu. Sholat rajin tapi kok nggak berakhlak, bagaimana? Berarti belum nyambung sholat. Kalau sholatnya sudah nyambung kepada Allah, selalu ingat pada Allah, itu otomatis akhlak. Makanya ada akhlak pada Allah bagaimana, akhlak kepada Rasulullah bagaimana, akhlak kepada sama manusia bagaimana, akhlak pada alam bagaimana. Makanya Nabi Muhammad itu akhlaknya seperti Al-Quran. Beliau adalah uswatun hasanah, contoh. Nah, kita suruh contoh. Nabi Muhammad seperti Al-Quran akhlaknya, seperti Al-Quran berbicara. Apa yang dilakukan Rasulullah semuanya di Al-Quran. Akhlak bagaimana kita tata cara makan. Makanya makan pun ada tata caranya. Harus ya membaca doa, apalagi itu mensyukuri dari ditanamnya oleh orang, terus jadi padi ditumbuk sama orang, terus yang memasak Allahumma barik lana, bukan Allahumma barik li, bukan untuk diri sendiri, tapi Allahumma barik, berkahilah kami. Kami itu semua, yang makan ya barokah, yang masak ya barokah, yang menanam padinya ya barokah, yang memupuknya ya barokah. Rahmatan lil alamin, meliputi. Karena Nabi Muhammad itu ya wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, untuk rahmatan lil alamin. Menyempurnakan akhlak siapa? Akhlak seluruh alam. Agar ada akhlak. Tanpa akhlak, coba misalnya orang sudah belajar ngaji, tapi nggak punya akhlak, sama saja tidak belajar. Makanya harus
kita lakukan akhlak yang karimah, akhlakul karimah, akhlak yang tanpa akhlak ya sia-sia hidup. Perhiasannya orang itu kan akhlak, dilihat bagus ama tidaknya itu sama akhlak. Oh itu kok akhlaknya baik, sopan, santun. Karena Nabi pun cinta pada orang-orang yang berakhlak baik, lemah lembut, terlihat ceria di depan sesama manusia, akhlaknya baik dan ceria. Ceria itu termasuk akhlak. Kita ditamuin orang, kalau kita ceria, itu termasuk akhlak. Bagaimana kepada seorang tamu, kepada teman. Kalau kita ketemu teman aja akhlaknya kita cemberut saja, bagaimana? Kalau kita ceria ya santun, senang kalau kita. Makanya pentingnya akhlak. Tanpa akhlak ya morak-marik dunia ini, rusak. Makanya diturunkanlah Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak. Pewarisnya para nabi ya warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya. Kita Nabi Muhammad sudah wafat, kita tiru para ulama. Duduknya saja kita lihat duduknya para ulama, karena kita belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Ya kita para ulama-ulama akhirah kita lihat cara duduknya, cara makan, itu berakhlak semua, tidak asal, semuanya memakai ilmu, semuanya memakai. Makanya pentingnya akhlak. Manusia tanpa akhlak seperti hewan, tidak ada akhlaknya. Hewan mana yang kuat, mana yang menang. Kayak di hutan. Tapi kalau ada akhlaknya, ada tata caranya. Seorang anak akhlak kepada orang tua bagaimana, seorang ibu akhlak kepada anak bagaimana. Seorang anak berakhlak kepada ibu ya harus sami'na wa ata'na, taat. Karena apa? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kita dipanggil sama orang tua, bunyi saja itu udah berdosa. Apalagi kita menentang orang tua. Coba kita bayangkan, kita dikandung 9 bulan, ibu kita tidur miring susah, mau ke kanan kiri susah, mengandung kita. Coba bayangkan, ibu masih ngantuk, seorang bayi nangis, walaupun ngantuk-ngantuk minta susu dibikinin susu, ngompol ya disalinin. Makanya sangat mulia sekali orang tua itu. Orang tua itu sangat mulia. Sampai-sampai hadis Rasulullah SAW, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya bagaimana? Apa di bawah telapak kakinya ibunya? Kok dilihat telapaknya kok nggak ada surganya? Bukan begitu. Artinya keridhaan Allah tergantung keridhaan seorang ibu. Seorang ibu tidak ridho, Allah pun tidak ridho.
walaupun sholatnya rajin, zakatnya ya rajin, sodakohnya rajin, sholat malam rajin, tirakat rajin, baca Quran rajin, semuanya ibadah dijalankan semua. Kalau seorang ibu tidak ridho, semuanya gagal tanpa keridhaan seorang. Ada kisah seorang sahabat Rasulullah SAW, sholatnya rajin, 5 waktu tidak pernah putus, puasa Senin Kemis tidak pernah putus, sholat malam tidak pernah putus. Tapi gara-gara seorang ibu tidak ridho, dia mau wafatnya tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya Rasulullah bertanya pada istrinya, apakah ini sebulan tidak sholat 5 waktu? Sholat rajin ya Rasulullah, puasa rajin, apa saja rajin. Terus apa? Oh, coba bertanyalah kepada ibu. Ternyata ibunya tidak ridho karena menyakiti ibu. Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat, carilah kayu, bakar dia. Ibunya biar melihat, daripada nanti dibakar di akhirat, dibakar di dunia. Akhirnya seorang ibu, dia tidak tega dengan seorang anak. Akhirnya dia pun ridho, akhirnya bisa mengucapkan 2 kalimat. Coba kalau kita bayangkan, ibu kita menyusui, mengandung. Kadang-kadang seorang ibu anaknya banyak, setelah pada gede semua pada merantau semua. Bayangkan, di rumah sendirian, dia rindu dengan seorang anaknya. Seorang ibu ditengok saja sudah bahagia. Jangan beralasan, kadang-kadang ada yang alasan jauh-jauh merantau, sibuk mementingkan urusannya sendiri. Bagaimana sibuknya seorang ibu, sangat sibuk sekali, anaknya nangis, walaupun dia sibuk digendong, disamping. Makanya keridhaan seorang ibu itu mempengaruhi terhadap keridhaan Allah. Keridhaannya Allah itu tergantung keridhaan seorang ibu. Kalau ibu ridho, Allah pun ridho. Marilah kita introspeksi bersama-sama, kita yang masih punya ibu, muliakanlah dia melebihi raja-raja, muliakanlah dia dohiron wa batinan, berilah dia agar mulia. Jangan sampai seorang ibu merasa kecewa dengan kita. Dan introspeksi bersama-sama agar mendapat ridhonya dari seorang ibu. Akhlak anak pun harus kepada orang tua. Makanya Allah itu dalam Al-Quran itu, kalau ada kalimat Allah mesti ada birrul walidain. Kalimat tentang berbakti kepada Allah mesti ada berbakti kepada orang tua. Sejar. Makanya istilah orang Jawa itu pangeran katon. Istilah orang Jawa katon. Kalau sakit bagaimana? Bahkan dia berdoa, ya Allah, sembuhkanlah anakku.
Jangan anakku yang sakit, lebih baik saya. Itu seorang ibu merawat anak sakit, dia sungguh-sungguh berdoa agar diberi kesembuhan, diberi kesehatan. Tapi kalau seorang anak merawat orang tua sakit, kadang-kadang yang diharapkan bukan kesembuhan, kok tidak wafat-wafat. Kurang ajar. Banyak kan begitu. Kurang ajar. Bedanya anak dengan ibu. Seorang ibu merawat pada anak itu, mengharapkan sembuh, bahkan dia ditukar kesehatan dengan seorang anak mati. Tapi anak mengharapkannya bukan kesembuhan, tapi kok. Makanya introspeksi lah, kita bersama-sama. Tanpa seorang ibu kita tidak ada di dunia ini. Tanpa seorang ibu kita tidak. Makanya doakanlah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap sholat doakan, ampunilah ya aku dan kedua orang tua, dan kasihilah seperti mengasihi aku di waktu kecil. Kita doakan setiap habis sholat, 5 waktu kita doakan agar mendapat ampunan. Nah, kalau sudah tidak ada, bagaimana seorang ibu? Berbaktinya bagaimana? Siap kemauannya. Doakan dia, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita perlunya akhlak agar tahu akhlak seorang anak kepada ibu bagaimana, akhlak seorang murid kepada guru bagaimana. Akhlak masyarakat kepada pemimpin bagaimana, ada. Makanya karena mempunyai akhlak, pernah Imam Ahmad kalau tidak salah, dia disuruh mengajar sama seorang pemimpin, mengajar anaknya. Imam Ahmad, kamu datanglah ke rumahku, ajarlah anakku. Imam Ahmad tidak mau. Saya tidak mau. Kalau ingin belajar ke rumah, itu adab kepada guru. Walaupun dia seorang pemimpin, Imam Ahmad mau suruh mengajar anaknya, dia mau, tapi anaknya suruh ke rumah. Tapi Imam Ahmad setelah ngurus keperluan untuk surat-surat ke negara, kepemimpinan, walaupun dia muridnya, tidak menyuruh kamu kesini bikin sesuatu, dia tetap ke kantornya. Sportif. Seorang ulama bagaimana? Seorang ulama dan umaroh, ya kalau umaroh butuh ke ulama, ya moro ke ulama, mendatangi. Ulama ada urusan tentang kenegaraan, ya ulama datang ke negara. Sportif. Karena kalau ulama dan umaroh bersatu, negara pun akan. Tapi kalau ulama dan umaroh udah tidak bersatu, tidak saling kerjasama, rusaklah sebuah negara. Harus bersatu. Harus ada akhlaknya. Bagaimana akhlak seorang ulama kepada masyarakat, kepada umatnya, kepada murid-muridnya, murid kepada
guru bagaimana, ulama kepada negara bagaimana, negara kepada anak. Ada tata tertib. Itu contohnya Imam Ahmad. Walaupun dia seorang pemimpin, mau belajar secara akhlak harus datang. Tapi Imam Ahmad walaupun dia murid, tidak disuruh mengurus ke rumah, tapi datang. Itu namanya saling kerjasama. Mudah-mudahan di negara kita ulama dan umarah bersatu untuk membangun negara ini agar menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, semuanya menjadi dirahmati Allah. Ada tanya jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya pernah dengar ada survei dari Timur Tengah namanya, yaitu saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Itu maksudnya seperti apa Pak Ustadz? Oh, iya. Sedikit ada tadi pembahasan masalah ilmu dan akhlak. Memang betul, lebih menghargai orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Jadi begini, yang dimaksud orang walaupun dia ngerti ilmunya, tapi kalau tidak beradab sama saja tidak berilmu. Jadi walaupun berilmu, kalau tidak beradab, ya rusaklah. Tapi utama mana? Karena itu semuanya utama. Ilmu itu utama. Semuanya tanpa ilmu kita tidak bisa mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan kita tahu akhlak itu karena kita berilmu, belajar ilmu akhlak. Ya kan? Bagaimana kita tata cara tahu berakhlak kepada seorang ibu, tata cara akhlak kepada seorang guru, itu ada ilmunya. Nah, dulu mana kan gitu? Iya. Akhlak dan ilmu. Cara urutannya berarti lebih utama yang mana Pak Ustadz? Antara ilmu dan akhlak. Nah begini, kalau kita ingin berakhlak, ya enggak, harus tahu ilmunya akhlak. Kalau dulu mana? Karena ini sama kayak telur dan ayam. Artinya tinggal posisinya di mana kita. Posisinya di mana? Akhlak dan ilmu semuanya utama. Bahkan sholat tanpa ilmu tertolak, berakhlak tanpa ilmu tertolak. Bagaimana kita cara taunya berakhlak kalau kita tidak belajar tata cara akhlak? Kalau kita tidak belajar, ya enggak, dikira apa namanya, istilahnya ngertinya namar orang ala bagus. Kan karena tahu ilmunya, oh berarti nggak bagus. Jadi tahu ilmunya akhlak. Setelah kita tahu ilmunya akhlak, baru memakai akhlak, pakai akal. Nah, kalau menghargai orang yang berilmu dan beradab, itu lebih beradab. Karena orang yang beradab mesti udah ada ilmunya adab. Yang berilmu doang Belum tentu beradab. tidak pakai adab, belum tentu beradab. Artinya kalau orang yang beradab kok akhlaknya bagus, seperti akhlak
yang dianjurkan Rasulullah. Berarti beliau berilmu. Kalau dia belum berilmu, belum berakal. Makanya wajib mencari ilmu. Iya, ya. Satu lagi Pak Ustadz, masalah bab ilmu Pak Ustadz. Iya. Saya pernah dengar ilmu tanpa guru itu katanya kan sesat. Iya. Lah, fenomena zaman sekarang itu orang banyak berilmu di sosmed, itu menurut Pak Ustadz yang harusnya bagaimana Pak Ustadz? Begini. Memang ilmu tanpa guru, gurunya syaitan. Lebih afdal kita berilmulah yang ada sanadnya. Harus cari guru. Cari guru yang ada sanadnya. Ada sanadnya itu kita berguru kepada guru kita kepada guru kita sampai Rasulullah. Bahkan kita belajar zikir pun harus ada sanad sampai Rasulullah. Nyambung. Jadi tidak, kalau kita belajar hanya di YouTube saja, bagaimana kita memahaminya kalau tidak punya guru? Nah terus bagaimana kita kalau melihat ilmu-ilmu di YouTube itu kan hanya untuk wawasan saja. Oh begini, habis ya, ilmunya habis. wawasan. Yang lebih wajib kita mencari ilmu harus ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, kita tidak tahu bagaimana. Kalau nggak tahu, nanyanya bagaimana. Oh di YouTube kan bisa bertanya begini. Di Google kan tidak jelas sama. Iya Pak Ustadz. Bergurulah kepada yang ada sanadnya. Bahkan kita zikir pun harus yang nyambung kepada Rasulullah. Tidak asal. Bedanya orang yang mempunyai sanad sama tidak itu berbeda. Kalau mempunyai sanad itu lain, berilmunya pun lain, merasakannya lain. Karena ada benang merahnya, anak kabel. Iya. Kayak zaman sekarang itu punya passwordnya. Seperti kita belajar kita sama-sama untuk mengetahui tauhid, bagaimana ma'rifatullah, hakikatullah. Orang yang tahu begitu sama-sama tanya, satu punya mursyid, satu tidak, itu lain. Iya. Kalau yang mempunyai mursyid, ibarat pohon itu sama-sama tingginya tapi berbuah. Kalau yang tidak mempunyai mursyid, ngerti hanya di kitab-kitab saja, tidak mempunyai mursyid, sama tingginya tapi tidak ada buahnya. Buat apa pohon kalau tidak ada buahnya? Sama saja ilmu bila amalin bila sama. Ilmu tanpa diamalkan tidak ada buahnya. Tidak ada buahnya. Nah buat apa pohon kalau tidak ada buah? Rimbun tapi tidak berbuah. Tidak berbuah. Kayak pohon beringin. Iya. Isinya gendruwo. Iya makanya buat beringin ngadem-ngadem. Iya. Tapi kan tidak bisa dinikmati, dimakan. Iya. Jadi harus wajib mempunyai guru. Jangan sampai kita belajar sendiri di buku Google. harus Tanpa guru, gurunya setan. tanpa guru, gurunya setan. Nah, apalagi Udah sekian dulu, terima kasih atas penjelasan pertanyaan saya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. ada yang bertanya lagi? Jadi pertanyaan pusing. Jadi hidup semua manusia itu adanya apa? Rasa takut, rasa khawatir, rasa bingung, rasa sedih,
Itu umum, manusia itu adanya ketakutan, kesedihan, kebingungan. Yang punya duit banyak, dia juga bingung bagaimana ini untuk menjalankan biar berkembang modal. Yang nggak punya duit, sudah ada yang mau buat usaha, modalnya nggak ada, bingung juga. Yang fakir nggak punya duit, bingung juga, besok buat makan bagaimana. Semuanya pusing dan pusing. Terus apa? Uang sudah ada, kerjaan ada, keluarga tentram, bingung sendiri juga, anaknya kok rewel, anaknya kok bandel. Itu selalu, karena hidup adalah ujian. Bagaimana cara mengatasi kehidupan ini biar tidak bingung? Wa tawakkal ala Allah, pasrah, semeleh kepada Allah. Bisanya kita takut, kita tidak pasrah kepada Allah. Contoh, kita punya utang, belum bisa bayar, ketakutan, ntar jangan-jangan begini. Itu kita memponis diri sendiri. Pasrahkan pada Allah. Kita berusaha, pasrahkan pada Allah. Yang menentukan Allah. Hidup itu isinya pusing, was-was, bingung, cemas, takut, usrek. Makanya biar enggak usrek, enggak bingung, enggak khawatir, bagaimana caranya? Dekatkanlah kepada Allah. Wa tawakkal ala Allah. Semeleh karo Allah. Kaya bocah bayi karo wong tuane wis apa jare simak. Pasrah bongkok. Dan mangan, dan minum. Bayi itu tidak minta mainan aja dibeliin mainan. Ya nangis. Caranya nangis kepada Allah, minta pertolongan. Berarti nangis si bayi juga usaha ya? Usaha. Jadi wasta'inu bisobri wasob, mintalah pada Allah, wasta'inu bisobri, dengan sabar dan sholat. Sabar itu termasuk minta pada Allah. Kesabaran itu dah sabar. Kami semua itu merasakan kehidupan itu. Semuanya merasakan pusing semua kalau tidak disadarkan pada Allah. Yang kaya pusing, yang miskin pusing, yang punya kerjaan pusing, yang nggak punya kerjaan pusing. Kerjaan banyak mengeluh, ya Allah kerja terus sampai nggak punya kerjaan ngeluh, ya Allah kok nggak kerja. Karena apa? Tidak disadarkan pada Allah. Makanya ayo bareng-bareng bisa, agar bisa menerima ketentuan dari Allah. Termasuk itu tanda-tanda wali abdal itu menerima ketentuan Allah. Itu diantara tanda-tanda wali abdal. Ada yang bertanya lagi? Cukup kafa bilgina kafa apa dalnya? Kalau biar cukup ya gina-gina nafsu. Kaya itu kan kaya jiwa, hatinya luas. Kafa bil yakin gina, cukup dengan yakin kamu akan kaya. Yakin pada Allah. Kafa bil yakin gina, cukup kamu dengan yakin kamu akan kaya. Yakin kuncinya, yakin pada Allah. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Rahman Rahim. Yakinlah bahwa Allah itu memberi. Yakinlah bahwa Allah itu Rahman Rahim. Dinyatakan yakin. Ya, sekian saja ya. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.